Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Mengucap syukur kalau hari ini kita kembali bisa merasakan anugerah Tuhan, kita kembali bisa menikmati berkat Tuhan yang baru. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan Saudara pagi hari ini? Saya percaya bahwa pagi hari ini akan ada suasana sukacita dan kembali untuk merasakan anugerah Tuhan dengan penuh semangat. Seperti tertulis dalam firman Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Di sanalah firman Tuhan berkata dan mengatakan dengan jelas bahwa hanya Dia yang akan menjadi kekuatan bagi kita dan hanya Dia yang akan menjadikan sumber pengharapan bagi kita, karena Dia adalah satu-satunya sumber hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita kembali untuk melakukan ibadah online. Kita akan bersama-sama bersatu hati menyiapkan hati kita untuk bisa menerima firman Tuhan. Bagaimanapun caranya, apapun keadaan kita, saya percaya hari ini akan menjadi satu kekuatan baru, sehingga kita memiliki alasan untuk kembali melanjutkan hidup kita dengan penuh semangat. Selamat menikmati ibadah, selamat menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hadirat-Mu ku menyembah, sungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, akan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku rencana-Mu untuk sungguhku di kaki-Mu, oh, rasakan hadirat-Mu, akan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
Ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini kita mulai di dalam Allah, Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya damai dan sejahtera yang dari Allah turun atas saudara-saudara sekalian. Amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, Saudara, sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ibadah pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan kami datang menghampiri Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih
Oleh karena kemurahan-Mu lah Tuhan Yesus, maka kami dapat berbakti bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami. Kami berterima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa memohon Tuhan Yesus akan memberikan hikmat kepada kami, menguduskan hati, pikiran, dan hidup kami ya Tuhan, agar kami dapat belajar dengan setia, dengan rendah hati akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami dimampukan oleh Tuhan untuk menyimpan dan melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kuasa dari kebenaran firman Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kami. Mari Bapa, Engkau berkati semua kami jemaat-Mu, dan berkati hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini menurut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Semua doa kami percayakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, dalam kesempatan ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada pagi hari ini, kita akan mendasari renungan kita dengan membaca dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih berbahagia adalah kita yang melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berbakti dalam peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya semua jemaat GKM Efata pada pagi ini berada dalam kondisi yang sehat dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini bertemakan perpisahan yang membawa sukacita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya yang sering terjadi bahwa yang namanya perpisahan itu selalu menimbulkan kesedihan atau duka cita dan bukan sukacita. Apalagi jika perpisahan itu terjadi dengan orang-orang yang kita kasihi, kita hormati, atau yang kita kagumi. Kadang bisa menyebabkan tangisan dan cucuran air mata yang tidak mudah untuk dihiburkan. Saudara, ketika beberapa waktu yang lalu kita semua tentu menyaksikan tentang seorang penyanyi campur sari yang dikenal sebagai namanya Didi Kempot meninggal dunia.
Ternyata saudara, pada waktu Didi Kempot ini meninggal dunia dan meninggalkan semua karena dia mati, yang menjadi berduka cita atau yang bersedih ternyata tidak hanya istri dan keluarganya. Tidak hanya dia yang menangisi jenazah dari Didi Kempot, yang merasa sedih dan sulit untuk dihiburkan. Tapi para penggemarnya pun juga banyak yang menangis sedih dan susah untuk dihiburkan. Bahkan dalam kesempatan itu ada seorang pria yang bersaksi sambil menangis. Dia datang dari tempat jauh, kemudian ke Solo, dan datang ke rumah sakit di mana Didi Kempot ini dirawat. Dia berjalan kaki menurut kesaksiannya. Dan pada waktu itu dia duduk di jalan sambil menangis dengan sulit untuk bisa dihiburkan oleh banyak orang. Dia adalah salah seorang penggemar Didi Kempot yang datang dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ketika para murid dan orang-orang percaya yang jumlahnya diperkirakan itu ratusan orang telah menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan berpisah tentunya dengan Tuhan Yesus karena para murid dan orang percaya itu masih ada di dalam dunia sementara Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tetapi saudara-saudara, setelah para murid dan orang percaya ini menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan mereka pulang ke Yerusalem, ternyata kepulangan mereka ke Yerusalem bukan dengan sedih hati, bukan dengan duka cita, tetapi firman Tuhan yang kita baca tadi menjelaskan kepada kita bahwa mereka kembali dengan sangat bersuka cita. Walaupun pada hari itu terjadi perpisahan dan entah kapan lagi mau terjadi pertemuan antara para murid dengan Tuhan Yesus. Padahal saudara-saudara, mereka berpisah dengan Tuhan yang telah menyelamatkan hidupnya. Mereka berpisah dengan orang yang selama ini begitu sangat mengasihinya. Tuhan yang sudah mengorbankan hidupnya demi keselamatan mereka. Tetapi mereka justru kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara, mengapa terjadi demikian? Apakah mereka membenci Tuhan Yesus? Apakah para murid dan orang percaya ini tidak simpati kepada Tuhan Yesus Kristus? Bukan demikian. Tapi karena di dalam Lukas pasal 24 ayat 45 yang tadi kita baca, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan jelas Alkitab mengatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kitab yang di dalamnya semua peristiwa dan sejarah pelayanan Tuhan Yesus ini di dunia ini diceritakan secara lengkap di dalam Alkitab itu. Baik dalam kitab Perjanjian Lama yang menubuatkan seluruh rencana kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia, dan kitab Perjanjian Baru yang seluruhnya berisi tentang penggenapan dari nubuatan Perjanjian Lama. Inilah saudara yang membuat mengapa para murid itu pulang dari menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Karena mereka ternyata sudah mengerti semua isi kitab suci, sebab sudah dibukakan pikirannya oleh Tuhan. Saudara-saudara, seluruh isi kitab suci baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mereka menjadi tahu bahwa semuanya itu akan digenapi. Mereka percaya bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin, dan pasti semua akan digenapi pada waktunya, termasuk juga janji-janjinya. Saudara, mereka menjadi tahu bahwa mengapa mereka tidak bersusah, mengapa mereka tidak bersedih, mengapa mereka sangat bersukacita.
karena mereka tahu tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mengerti tentang isi dari kitab suci yang menjelaskan bahwa jika Tuhan Yesus naik ke surga, itu artinya dia kembali ke asalnya. Karena dari sanalah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Karena itu ketika waktunya sudah tiba, firman Tuhan sudah digenapi, maka Tuhan Yesus kembali ke tempat asalnya. Dari kitab suci mereka juga menjadi tahu, saudara, tentang tujuan dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tidak hanya kembali ke tempat asalnya, tetapi ke surga dia akan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan kemudian dari surga dia akan datang kembali untuk membawa setiap orang yang percaya ke surga, karena tempatnya sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri juga memberikan penjelasan kepada orang percaya sebelum dia naik ke surga, bahwa dialah satu-satunya jalan ke surga. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sangat yakin dan pasti tidak mudah-mudahan bahwa kita ini akan ke surga. Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah naik ke surga, yang menyediakan tempat buat kita, dan dia sendiri yang akan datang kembali untuk membawa kita. Bahkan dia adalah satu-satunya jalan untuk sampai ke surga. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus juga tahu bahwa sepeninggalnya dia dari dunia naik ke surga, para murid tidak akan mudah menghadapi realita kehidupan di dunia ini. Ada banyak tantangan, persoalan, masalah yang harus dihadapi di dalam kehidupannya. Dan itu tentu bagi manusia tidaklah mudah. Tetapi saudara, dalam pengertian dan pengamatan Tuhan Yesus semacam itu, maka dari surga dia akan mengutus roh kebenaran untuk menolong, menghibur, menyertai setiap orang percaya di dunia ini, supaya setiap orang yang percaya, yang hidupnya tidak mudah di dunia ini, tidak menjalani kehidupan hanya dengan sendirian. Saudara, kalau Bapak Ibu berkesempatan membaca dalam Injil Yohanes 14, maka semua itu akan dijelaskan dengan jelas di dalam Injil Yohanes yang ke-14. Tuhan Yesus tahu bahwa setelah ia naik ke surga, di dunia ini para muridnya akan hidup dengan tidak mudah, tetapi ada berbagai macam masalah-masalah yang harus dihadapi. Dengan demikian, maka akan menjadi salah jika kita beranggapan bahwa Tuhan Yesus yang sudah di surga itu tidak akan pernah mengerti kondisi kehidupan kita di dunia. Karena itulah tadi kita mendengar bahwa Tuhan Yesus mengutus roh kebenaran, saudara, untuk memberikan pertolongan, untuk menyertai, menghibur setiap orang percaya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berjanji tidak akan meninggalkan setiap orang percaya sebagai yatim piatu di dunia ini. Dia akan selalu bersama dengan kita, dan dia akan beserta dengan kita, bukan untuk sehari dua hari, tapi untuk selama-lamanya. Sehingga jika di dunia ini orang Kristen mengalami kesusahan, maka orang Kristen tidak perlu bingung untuk mencari penghiburan dan pertolongan. Tapi orang Kristen harus datang kepada Tuhan di dalam doa, memohon agar roh kebenaran itu memberikan penghiburan dan pertolongan yang pasti benar kepada setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walau hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam suasana PSBB karena wabah virus corona yang belum berakhir ini, tetapi kebaktian peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini harus tetap dilaksanakan dalam suasana sukacita dan bukan suasana duka cita. Mengapa demikian, saudara? Karena hidup kita tidaklah tergantung pada situasi
tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang walaupun sudah naik ke surga, tetapi Dia adalah Tuhan yang berjanji tidak akan meninggalkan orang percaya sebagai yatim piatu di dunia ini. Bahkan saudara-saudara yang kekasih, dari surga Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan mengutus roh kebenaran untuk menolong, menyertai, dan menghibur setiap orang percaya untuk selama-lamanya. Sehingga dengan sukacita kita akan hidup menjadi saksi-saksi Tuhan. Biarlah sekali lagi saudara-saudara dalam peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, mari dengan rasa syukur dan sukacita kita peringati, bukan dengan duka cita. Karena Tuhan adalah Allah yang memahami akan segala keadaan kita. Dan hidup kita tidak tergantung pada situasi dunia, tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang akan datang kembali kedua kalinya. Dan Dia adalah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama dengan firman-Nya. Amin. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan.
Saudara, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan di pagi hari ini. Kita satukan hati kita hampiri Tuhan dan bersama kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih, kami sudah membaca dan sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami sangat menyadari bahwa kami ini adalah orang-orang yang punya banyak keterbatasan, baik itu untuk menguraikan firman-Mu dan juga untuk mengerti akan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kami berdoa memohon Tuhan akan memampukan kami ya Tuhan, supaya seberapapun yang dapat kami mengerti, tolonglah kami untuk bisa melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kuasa dari kebenaran firman-Mu itu nyata bagi kami semua jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Ajari kami untuk tidak tergantung hidup kami kepada situasi yang ada, tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya dalam segala situasi kami tetap bisa bersuka cita, menikmati hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang sangat mengasihi kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu di dunia ini. Tapi Tuhan yang mengutus roh kebenaran untuk menolong, untuk menyertai, dan menghibur kami sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi ini kami juga mau berdoa Tuhan. Memohon Kau akan terus menolong semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Lindungilah mereka Tuhan, agar semua mereka terbebas dari ancaman sakit penyakit. Dan diberkati dalam kehidupan rumah tangganya, diberkati dalam usaha dan pekerjaannya, sehingga semua jemaat-Mu akan menikmati hidup dengan berkecukupan oleh karena Tuhan yang memberkatinya. Bagi yang sakit, Tuhan mari Kau sembuhkan. Yang susah Tuhan akan menghiburkan, yang lemah akan Tuhan kuatkan, yang bimbang dan ragu akan diteguhkan iman percayanya oleh pertolongan-Mu ya Tuhan. Sehingga semua jemaat-Mu akan terus setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan di kesempatan ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kiranya Tuhan akan terus melawat bangsa ini Tuhan. Engkau akan melindungi dengan kuasa-Mu, supaya virus corona ini akan segera berlalu dari negara kami dan dari dunia ini Tuhan. Sehingga dengan demikian kehidupan berbangsa dan bernegara ini akan dipulihkan bahkan lebih baik dari waktu-waktu yang sudah kami jalani. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemerintahan kami, berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa ini Tuhan, supaya dapat memimpin negara ini dengan bijaksana, sehingga keadilan akan ditegakkan, suasana damai sejahtera, aman, tentram, dan kehidupan yang harmonis akan terjadi di negara kami Indonesia ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, seru doa kami ini semuanya hanya kami percayakan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita mengakhiri dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, damai sejahtera dan kasih dari iman, dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang kekal. Amin. Saudara, di kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga kepada semua jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang akan terus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dalam segala situasi dan kondisi. Dan kita semua akan terus saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya dalam persekutuan ini kita tetap membangun relasi yang baik, menjadi sebuah keluarga besar GKMI Efata yang hidup saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati sebagai saudara bersaudara.
Manfaatkan setiap kesempatan melalui media yang Bapak Ibu Saudara miliki untuk terus menyambung bersama sikap saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga sekalipun kita belum bisa bersekutu bersama-sama, tapi kita tetap menjadi saudara bersaudara di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus.